Beberapa waktu lalu ada sebuah video yang menampilkan seorang anggota pekerja penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU masuk ke dalam saluran air tanpa alat pengaman membersihkan selokan. Video ini kemudian menjadi viral. Inilah video yang beberapa hari ini menjadi viral di media sosial. Hanya dengan menggunakan cangkul, pria berkaos merah ini menyelam di air yang berwarna hitam. Sementara dua orang PPSU lainnya yang mengenakan jas hujan berwarna orange dengan lambang Jaya Raya di dada sebelah kiri membantu menarik pacul sambil membuang kotoran yang berhasil terangkat dari atas. Lewat video berdurasi 1 menit 43 detik itu, pria yang belum diketahui identitasnya hanya menahan nafas saat masuk ke dalam lubang selokan tanpa menggunakan alat bantu. Eko Ardi, CNN Indonesia. Setelah video tersebut menjadi viral, publik bertanya-tanya siapa sesungguhnya anggota pasukan Orange yang berani menyelam ke got hitam di salah satu sudut ibu kota. Dia adalah Dadan Wiradana, warga Bogor, Jawa Barat. Dadan, pemuda lajang berusia 27 tahun ini, bekerja sebagai personel penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Kelurahan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Aksi Dadan yang sudah menjadi petugas kebersihan selama 3 tahun ini menjadi viral di media sosial itu dilakukannya pada 21 Februari lalu. Dan got dalam video itu berada di Jalan Lombok, Gondang Dia, Menteng, dekat Sekolah Katolik Santa Teresia. Dalam wawancara yang dirilis detik.com, aksi yang dilakukan merupakan langkah pertama sambil menunggu alat penyedot air. Dan anggota pasukan oranye yang masuk ke dalam selokan serta menjadi viral itu kini sudah ada di studio CNN Indonesia. Dadan Wiradana, anggota pekerja penanganan sarana dan prasarana umum di Kelurahan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selamat sore Kang Dadan, selamat datang. Kayak schedule-nya sibuk nih ya, baru bisa datang hari ini ke CNN Indonesia ya. Kang Dadan, kalau mungkin sudah ceritanya sudah banyak berkembang, kemudian video viralnya sudah disaksikan oleh jutaan orang mungkin ya. Iya. Yang saya sendiri pribadi merasa Kang Dadan kok berani sih nyebur, itu kan pekat, kemudian sampahnya banyak, tidak terlintas macam-macam tuh ketika mau nyebur ke dalam got. Sempet juga sih kepikiran. Bisa cerita nggak apa itu? Ya sempat kepikiran juga kan karena kondisinya kotor. Karena emang udah tugas saya sebagai PPSU juga. Ya udah saya kerja sama tim, coba untuk bongkar dan membersihkan itu saluran. Nah kalau Kang Dadan sendiri, memang ini pertama kali nyebur ke got dengan tanpa ada peralatan seperti itu atau bagaimana? Kalau tanpa alat memang baru pertama kali. Baru pertama kali? Iya. Kalau yang saya baca alasannya karena alatnya ketinggalan atau memang tidak dibawa di kelurahan atau di kantor ya? Seperti itu? Iya emang posisinya emang karena tertinggal juga ya. Karena emang darurat, dari pagi hujan juga. Tanpa kepikiran ke situ kan langsung kita ke lapangan. Kan kondisi juga udah mulai parah juga. Banyak genangan di mana-mana. Saya satu tim sama teman-teman yang lain menuju lokasi masing-masing untuk ini cari genangannya. Iya, kalau orang awam dan saya pribadi ketika masuk ke dalam got nggak kepikiran ya di dalam got seperti apa. Iya, Karena Anda bisa cerita nggak di dalam got kayak apa sih, bau, sampah atau bisa nafas tuh tadi masuk ke dalam lubang pekat seperti itu? Ya yang pertama kalau gelap, ya emang gelap karena kan nutup mata juga, tahan napas juga. Yang nggak kuat ya karena bau juga sih. Itu berapa lama di dalam gorong-gorong tukang Dadan, bisa cerita nggak? Loh, kalau untuk nahan napas kurang tahu deh. Sampai Cuman dari jam 30 detik ada lebih lah pasti. ada dari jam 10 kita sampai jam 2 siang. Itu berulang-ulang, jadi masuk, keluar, Iya. tanpa alat selama kurang lebih 2 jam itu? Iya, bergantian sih sama kebetulan ada komandan regu saya juga, ada teman saya juga kan yang tadi ada. Yang bergantian kita nyebur, nggak saya sendiri. Kang Dadan, oke, kalau tadi masalahnya Kang Dadan yang penting kalian kan satu grup tuh dia Anda katakan. Nah, itu bergantiannya berapa lama itu? Atau satu orang masuk kemudian diganti teman lagi atau seperti apa itu? Ya kalau misalkan kayak saya pribadi nih udah mulai capek, lelah, saya minta gantian. Begitupun teman yang lain juga. Begitu saya keluar, ada teman yang masuk, dia juga mungkin ngerasa lelah atau udah nggak sanggup, bergantian terus, nggak fokus untuk ke seorang doang. Ya kalau saya kepikirannya gini Kang, masuk ke dalam itu gelap, bau sampah, mungkin aroma yang tidak sedap, itu pasti mengganggu ya. Tapi Iya. Kang Dadan bisa bertahan tuh, apa sih yang dibalik itu? Motivasinya ataupun pemikirannya seperti apa sih? Satu sih yang penting cepat surut doang. Itu doang di pikiran. Yang penting cepat surut sambil menunggu petugas tata air juga. Karena kan kita penanganan sementara doang. Kita harus tindak lanjut secara cepat juga. Makanya itu yang penting cepat surut aja.
Mhm. Ini udah tahun ketiga ya Kang Dadan. Yang pas Kang Dadan selama 3 tahun terakhir banjir kemarin termasuk yang lumayan tinggi dibandingkan ketika Anda bergabung di PPSU tahun pertama, kedua atau bagaimana nih? Sebelumnya ada yang lebih parah juga. Bukan di Jalan Lombok tapi di Jalan Teresia. Dari lampu merah Cokro sampai Teresia, pom bensin juga sampai masuk ke salah satu tempat balai budaya. Iya. Masuk ke dalam rumah itu air. Oke, ketika Anda bergabung dengan petugas PPSU, sudah kepikiran nggak kerjaannya akan ngaduk-ngaduk gorong-gorong, masuk ke got, kemudian buangin sampah, udah kepikiran seperti itu nggak, Mas? Iya, langsung udah kepikiran. Karena sebelumnya juga pas ngelamar udah dikasih tahu tugasnya seperti ini, nggak fokus di penyapuan doang, pengangkutan sampah, tapi pembersihan saluran juga. Ini kan pekerjaan yang maaf ya mungkin tidak dipandang baik buat sebagian orang karena Iya, kan berhubungan dengan sampah. Kang Dadan sendiri tadi motivasinya apa? Yang saya motivasinya satu sih, pengen nyenengin orang tua doang. Karena kerja, biarpun kerja seperti itu kan bukan kerjaan hina, tapi lebih kerjaan mulia malah buat saya. Dan sekarang makin terkenal ya. Iya. Kang Dadan ini single kan ceritanya ya, dan pasti udah tayang di semua media gitu ya. Ada pengaruhnya nggak popularitasnya Kang Dadan? Mungkin ada sosial media atau Instagram, mungkin ada bagian-bagian lain yang mungkin jadi dikenal orang gitu? Iya, ada. Bisa cerita Instagram sama nggak? Twitter. Ya gimana? Bertambah nggak jumlah followernya? Iya, bertambah. Oh ya? Iya. Terus gimana? Mereka, wah maksudnya ini yang Kang Dadan yang bisa cerita nggak? Fansnya mungkin tiba-tiba ada yang japri gitu, DM, ngajak kenalan atau gimana? Ada aja sih yang jalur pribadi juga ada ya, dari Japri. Ya, kebanyakan sih cewek juga ada, cowok juga Oh iya, ada. ya. Waduh, oke. Kang Dadan kalau misalkan kepikiran nggak sih sebelumnya tiba-tiba Anda jadi terkenal gitu, banyak dilihat orang, terus dampaknya sekarang apa yang dirasakan sama Kang Dadan? Kalau ini sih emang gak nyangka juga ya. Pertama kan saya pribadi nggak tahu itu bakal di video. Karena kan kalau kita kerja biasanya di foto atau video untuk kiriman ke pimpinan kita sebagai bukti kita kerja. Ya karena ada temen yang kemarin bantu juga, dia ngasih tahu bahwa video itu lagi rame. Lah saya kan nggak percaya. Coba lihat di Instagram sama di Twitter ternyata benar. Ya untuk ini sih seneng juga sih. Seneng ya? Iya. Sekarang kalau misalkan teman-teman yang baru tadi, apa yang mereka ingin tahu dari Kang Dadan? Ya kepribadian sih kebanyakan. Oh ya? Iya. Mereka bertanya apa biasanya? Lebih banyak ingin tahu Kang Dadan ini selain single apa gitu? Ya kebanyakan sih nanyanya selain kerja di PPSU punya kepribadian apa aja, punya keterampilan kah katanya, apakah kerjanya menurut Mas enak atau tidak, itu sih kebanyakan. Nah ini balik lagi kerjaan enak apa enggak ya? Selama 3 tahun masih betah kan di sini. Lalu banyak menghadapi banyak problem, mungkin yang dari sampah, tidak hanya masalah kebersihan tapi juga banjir. Apa sih kendalanya paling berat selain tadi ya misalkan Anda berhubungan dengan beberapa hal berbau sampah dan sesuatu yang tidak bersih, tidak mengenakan buat Anda? Kalau saya sih menurut yang ini paling beban ya, atau kalau paling ini kalau lagi ada penopingan pohon. Kalau misalkan kayak kita mangkas pohon nih, kalau memang tuh pohon posisinya tinggi atau gede, itu yang membuat saya sulit. Oh jadi petugas PPSU juga menebang pohon, membersihkan ranting semua ya? Iya, jadi nggak fokus kita ke saluran, kan kita ada 5 poksi juga. Ya kayak penyapuan, pengangkutan sampah, penopingan pohon, pengecatan kanstin juga yang trotoar pinggir jalan, sekaligus sama saluran. Baik. Nah, Kang Dadan tadi kan sudah memilih pekerjaan ini sebagai mata pencarian ya, sebagai sandaran hidup. Kang Dadan merasa bagaimana dengan gajinya mungkin, dengan fasilitas yang diberikan, apakah sejauh ini cukup memadai dan apakah Kang Dadan punya keinginan seperti apa? Ya kalau untuk kayak gaji dan fasilitas sih udah mencukupi ya buat saya pribadi. Kayak lumayan lah, dapat tunjangan juga kan, dapat BPJS kesehatan, dapat BPJS ketenagakerjaan. Kita juga kalau yang berkeluarga atau punya anak bisa dapat KJP juga. Kita bisa dapat daging gratis juga. Oke. Iya. Kalau boleh tahu nih mungkin meskipun malu-malu atau rahasia, berapa penghasilannya dari gaji setiap bulan sebagai petugas PPSU? 3.355.000. 3.350.000. Lalu Anda mendapatkan dari BPJS, kemudian fasilitas yang lain. Karena kalau misalkan Anda nih ya punya kesempatan lain nih untuk bekerja di bidang lain selain sekarang menjadi petugas PPSU, kepikiran nggak pengen kerja apa? Enggak sih. Kenapa? Enggak, karena belum tentu juga dapat kerjaan yang baru senyaman yang kerjaan yang sekarang. Karena yang PPSU sekarang saya lebih nyaman juga, ketambah satu dari timnya juga kita kompak, solidaritasnya tinggi. Udah bukan ngerasa kayak teman tapi udah kayak keluarga sendiri.
Jadi kalau misalkan tiba-tiba ini karena saking terkenal sekarang kan biasa itu ya tiba-tiba jadi artis gitu. Iya. Ada tawaran, main sinetron, bintang iklan diterima nggak? Kurang tahu juga sih untuk ke situ. Cuman masih tetap pengen di PPSU dulu. Iya. Kang Dadan mungkin bisa ceritakan keluarga Kang Dadan berapa orang dan tinggal di Bogor ya? Iya. Bisa ceritakan berapa saudara atau bagaimana? Kalau saya 2 bersaudara. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ibu di Bogor sama adik saya. Kalau saya kan pulang mungkin kalau weekend doang. Iya. Kalau sehari-hari ya tidurnya di kelurahan. Apakah juga penghasilan Kang Dadan di sharing atau dibagikan juga untuk anggota keluarga, ibu, bapak atau adik? Iya, kebetulan saya tulang punggung keluarga juga. Adik masih melanjutkan pendidikan atau seperti apa? Baru kemarin selesai kerja. Selesai bekerja atau selesai lulus? Selesai Kerja juga. Di bidang apa, Kang? Percetakan. Percetakan. Iya. Kang Dadan ingin nggak adiknya punya kesempatan bekerja yang lebih bagus mungkin atau seperti apa? Pengen sih. Ya, saya suka bilang ke adik saya, kamu cari aja kerja. Jangan kita ngandelin orang tua. Kita sebagai anak, kita harus membuat bangga orang tua. Kita harus balas jasa orang tua juga. Ya Kak, katanya. Nah kalau di kalangan anak muda umurnya masih 27 ya. Iya. Mungkin tidak banyak orang yang kepikiran mau menjadi petugas PPSU. Kang Dadan dulu dapat informasinya dari mana? Dari temen sih. Dari teman. Iya. Dari temen ngasih tahu, karena kebetulan saya juga lagi nganggur. Teman ngasih tahu ada lowongan di kelurahan. Saya tanya dulu kan lowongannya apa, takutnya nggak sampai dengan ini saya. Katanya jadi petugas kebersihan. Dia nggak bilang PPSU kan dulu. Iya. Ya udah saya coba dulu. Awalnya sih kaget kerjanya kan. Lah kok kayak gini doang kerjanya, nyapu-nyapu doang. Kata dia lebih dari ini, ntar ada yang lebih menantang katanya. Oh, dan ternyata mendapatkannya. Kang Dadan nih terakhir ya kan Jakarta apalagi musim penghujan, Iya, betul. banjir masih menjadi momok nih buat warga ibu kota. Kang Dadan punya masukan nggak buat warga ibu kota? Pasti Anda melihat gara-gara banyak yang buang sampah tuh ya jadi kerjaan jadi banyak, jadi mampet gorong-gorong. Ada kira-kira apa yang mau disampaikan buat Ada warga sih buat Jakarta? warga Jakarta, satu ya jangan buang sampah deh sembarangan. Terus sendiri akibatnya kan banyak yang ngomong di Jakarta banjir juga. Intinya jangan buang sampah sembarangan. Kita dari pihak kelurahan pun udah menyiapkan tempat sampah khusus. Ya, cintai kebersihan juga, sayangilah kota Jakarta. Oke, terima kasih Kang Dadan. Tadi saya follow Instagramnya ya, ntar kalau Iya. ada kombrik saya ikut follow. Makasih Kang Dadan buat Iya, waktunya sama-sama. hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Selamat bertugas kembali dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat warga ibu kota Amin. agar menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sendiri dan diri sendiri. Tambah sukses buat PPSU dan juga pekerjaannya. Terima kasih Kang.